Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut data sensus penduduk pada tahun 2010, tak kurang dari 207 jiwa warga negara Indonesia adalah penganut agama Islam. Sekitar 87% dari total warga negara Indonesia, atau mencapai 13% dari total populasi Muslim di dunia. Sehingga wajar saja jika banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang menganut agama Islam, termasuk pula tokoh-tokoh pergerakan nasional yang turut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Haji Umar Said Cokro Aminoto, sosok yang dilahirkan di kota Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1882 ini dikenal sebagai guru bangsa Indonesia. Sederet nama-nama tokoh pergerakan nasional tercatat pernah menjadi anak didiknya. Mulai dari Semaun, Alimin, Musso, Kartosuwiryo, hingga Soekarno. Cokro Aminoto membentuk organisasi politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam atau SI. Organisasi ini adalah metamorfosa dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan Haji Samanhudi di Solo pada 16 Oktober 1905. Awalnya, Sarekat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru. Dia mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional. Dia masih jadi ketua Sarekat Islam cabang ya di Surabaya. Tapi kemudian karir dia di organisasi Sarekat Islam ini melesat terus sampai kemudian dia terpilih sebagai ketua Sarekat Islam, ketua umum lah, ketua sentral Sarekat Islam. Nah, mulai tahun 16 Kongres Sarekat Islam itu sudah pakai istilah Kongres Nasional. Itu membuktikan bahwa Cokro berhasil menghimpun kekuatan orang Hindia Belanda waktu itu, belum Indonesia, dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar. Sehingga pada masa kepemimpinan dia, Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi massa Islam modern yang boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Melalui Sarekat Islam, Hos Cokro Aminoto berupaya membangkitkan kesadaran jiwa seluruh rakyat Indonesia, terutama umat Islam, agar mau berorganisasi untuk menggalang persatuan bangsa dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1916, pengaruh Sarekat Islam di masyarakat semakin kuat. Jumlah anggotanya mencapai 2,5 juta orang yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan Asia. Kondisi ini dianggap membahayakan kelangsungan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, sehingga pemerintah kolonial melakukan segala daya upaya untuk mengacaukan Sarekat Islam, termasuk pula berusaha menyusupkan isu SARA dan ideologi kiri ke dalam tubuh organisasi Islam ini. Pada 1917, Sarekat Islam pecah. Para tokoh kiri di tubuh Sarekat Islam, yakni Semaun, Alimin, dan Darsono, membuat Sarekat Islam Merah yang berbasis di Semarang. SI Merah ini menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Di tengah kemelut yang terjadi di tubuh Sarekat Islam, Belanda menangkap dan memenjarakan Cokro Aminoto. Bahwa kemudian itu Cokro ditangkap itu untuk soal lain. Waktu itu kan terjadi satu perlawanan lah dari seorang ulama di Simareme di Garut. Dia juga pemilik sawah ya,
Tanilah katakan melawan pajak padi pemerintah kolonial itu tahun 1919 yang kemudian disebut-sebut sebagai skandal Afdeling B. Nah, pemerintah kolonial waktu itu menemukan bukti keterlibatan Syarikat Islam di dalam perlawanan itu, khususnya orang-orang yang dari aliran kiri lah. Kemudian pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap Syarikat Islam kan makin menguat. Sampai saat terakhir Cokro Aminoto masih berusaha menasehati. Dia coba menempuh pemikiran, bukankah pada awalnya kita bersatu? Tujuan kita mendirikan partai besar ini adalah untuk membina persatuan. Dia menasehati. Tapi Darsono ini yang sudah belajar dari Sneflit, wah dengan segala gayanya rupanya gitu ya. Pak Cokro ini tidak berani melawan Belanda, penakut begitu. Nah itu diperdebatkan itu banyak di rumah peneleh itu. Hos Cokro Aminoto adalah aktivis pergerakan yang kini dianugerahi gelar pahlawan nasional. Orang yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti halnya Haji Agus Salim, tokoh nasional yang dikenal sebagai seorang diplomat, penulis, wartawan, dan ulama yang mendedikasikan hidupnya bagi bangsa Indonesia. Tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Syarikat Islam. Ketika terjadi konflik di dalam tubuh Syarikat Islam dan Hos Cokro Aminoto sebagai pemimpin organisasi tersebut dipenjara, Agus Salim tampil ke depan. 29 April 1945, Agus Salim menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Termasuk pula menjadi anggota panitia kecil perumus undang-undang dan turut pula menyempurnakan Pancasila yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pasca Indonesia merdeka, Agus Salim mendapatkan jabatan penting dalam Kabinet Syahrir pertama sebagai Menteri Luar Negeri. Saat agresi militer Belanda kedua, Agus Salim, Soekarno, dan Syahrir ditangkap, kemudian diasingkan di Parapat, Brastagi, Sumatera Utara. Tahun 1949, pasca kesepakatan Meja Bundar, Agus Salim dibebaskan. November 1954, pahlawan nasional yang bernama asli Masyudul Haq ini tutup usia. Dilihat oleh generasi yang lebih muda sebagai guru yang bisa memahami apa keinginan, dan dia tidak pernah mengajari harus begini harus begitu, tapi lebih dulu memberi kesempatan bagi anak muda untuk berbuat sampai kalau kesalahan baru kita diberitahu. Dan ini semua yang pernah merasakan didikan Haji Agus Salim mengatakan yang sama, baik Pak Rum, Muhammad Rum, baik Pak Natsir. Jadi Salim lebih banyak bersifat memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkembang. Dan anak muda itulah yang memainkan peranan penting dalam revolusi ini kemudian. Karena itulah sejak mulai pecahnya proklamasi revolusi, Haji Agus Salim selalu dianggap orang the grand old man of the republic. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka adalah sosok yang lahir dari tokoh pembaru Islam di Sumatera, Abdul Karim Amrullah. Tak heran jika Hamka mengikuti jejak ayahnya sebagai tokoh Islam pembaharu. Nyider itu dikenal sebagai seorang tokoh pembaruan yang pada saat itu dunia sedang terpengaruh oleh gerakan Muhammad Abduh di Timur Tengah. Kemudian masuk ke Indonesia, pengaruh itu dan salah satu tokohnya adalah Nyider. Di Pulau Jawa pun waktu itu ada Ahmad Dahlan di rumah dia, kemudian Hasyim Asy'ari pun termasuk itu. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dalam suasana peperangan.
Cendera Dai Nippon dengan titah Sri Kinda Maharaja Tenno Haika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Burma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di pulau-pulau Alur. Maka kita kaum muslimin di seluruh Perantau Selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Buat penutup seruanku ini, marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangannya akhir pastilah kehendaknya di pihak. Penggalan pidato itu diucapkan Hamka pada pertemuan umat Islam di Sumatera dan Malaya ketika tentara Jepang mulai datang ke Indonesia. Pada saat kedatangan awal Jepang, ada satu kegembiraan. Kita kan udah terlalu lama, 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Jepang waktu itu menyebutnya sebagai saudara tua dalam konteks Asianya, saudara tua, sehingga dan dia juga dengan kekuatannya yang menghadapi superpower, sekutu kan waktu itu. Nah, Hamka itu masih dengan dalam konteks pemikirannya husnuzan saat itu, menganggap ayo kita sama-sama untuk melepaskan diri dari pihak Belanda. Kenyataannya Jepang itu sangat zalim, lebih zalim dari yang pernah diterima selama ini dari pihak yang lain di masa penjajahan. Sampai akhirnya dengan cara seperti apa? Yang tadi saya katakan, Hamka itu dalam segi politik cenderung akomodatif. Pada era revolusi, Hamka ikut bergerilya untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Saya anak nomor 2, saya katakan, ketika dia bergerilya, ketika semua kota-kota di Sumatera Barat itu sudah diduduki oleh Belanda, agresi kedua, Buya itu dia memimpin gerilya. Di Sumatera Barat itu ada PFN, FPN, Front Pertahanan Nasional namanya. Dibentuk oleh Bung Hatta waktu Bung Hatta ada di sana, mimpi tinggi. Partai-partai itu disatukan, dan Buya itu jadi ketuanya. Dia waktu itu di Bukit Tinggi, waktu didatangi oleh Komisi 3 Negara ke Bukit Tinggi untuk meninjau keadaan Komisi 3 Negara itu wakil-wakil dari 3 negara yang menjadi perantara dalam konflik Belanda Indonesia. Agresi, sudah agresi apa? Datang ke sudah agresi militer pertama untuk datang ke Bukit Tinggi. Bung Hatta ada di sana. Buya Hamka yang berpidato. Dia kalau bicara bahasanya poetis. Itulah banyak orang terkesima juga. Saya ini apa? Menyuarakan perasaan sebagai putra Indonesia, berjuang untuk nasionalis kita, tidak mau dijajah lagi. Itu yang menjadi juru bicara hebat sekali. Hamka kecil lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal yang menarik baginya, seperti bermain dan mendengarkan pantun. Keingintahuan Hamka remaja terhadap pengalaman hidup begitu besar. Hamka menempuh pengembaraan keluar Minangkabau di usianya yang ke-16. Pada saat itu kita bisa bayangkan transportasi masih sedemikian sulitnya, tapi beliau berangkat tanpa memberitahu pada orang tuanya sendiri. Dan di sana beliau menetap sekitar 7 bulan. 7 bulan beliau kerja di Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah haji, juga dia tinggal di Tanah Suci. Dia bekerja pada mantunya Syekh Ahmad Khatib. Jadi dia kerja di perpustakaan. Waktu itu juga penerbitan. Dan disitulah dia belajar selain masa sebelumnya. Sepulang dari Mekah, Buya Hamka rajin menulis dan berdakwah. Pengalaman dari pengembaraannya menjadi bekal kedekatannya dengan sastra, kewartawanan, dan politik. Kalau buat saya itu orang sastrawan.
sastrawan. Dia terkenal sebagai ulama, ketua majelis ulama. Kalau dia bicara, apa itu orang mendengarkan. Dia pandai berpidato, apa berkhotbah. 26 Juli 1975, pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Buya Hamka terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Ini Buya Hamka jadi ketua. Nah, itulah dia agak ragu-ragu. Gimana ini? Ya, untuk menolak nggak bisa. Nah, untuk ikut mengiyakan dia merubah ini payah saya dipergunakan. Lalu saya bilang sama dia, ya ikut aja, tidak apa. Kita bantu. Nah, jadi kita lihatlah perkembangan. Kita tidak bisa menolak begitu saja. Kan dia orang kuasa ini, Soeharto dengan militernya. Lalu dia terima. Dan memang kelihatan susah dia mengendalikan diri dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia. Di satu pihak dia bilang, oh dia sudah antek Soeharto. Di pihak lain, dia sudah berkhianat dan sebagainya. Ada pula yang katakan dia mesti melakukan tugasnya di tempat mana dalam keadaan apapun. Nah, itu adanya kehebatan si Buya Hamka. Saat ramai-ramainya ditawarkan oleh pemerintah untuk menjadi ketua MUI, beliau tidak serta-merta menerima atau menolak, tapi beliau berkonsultasi dulu dengan Pak Natsir, itu yang saya ingat. Kemudian ada Pak Kasman, kemudian juga ada dengan Pak Saf, Safruddin Prawira Negara, juga melalui organisasi Muhammadiyah, Dewan Dakwah, karena memang lingkungannya yang itu, dan mereka semua menyetujui, terima ini Buya. Buya Hamka mampu menempatkan diri sebagai satu titik penting dalam kehidupan bangsa dengan cara yang sejuk. Komunikator yang menjembatani banyak pihak dalam kompleksnya kehidupan. Itu juga orang yang mengambil posisi tengah, tidak ekstrim. Jadi dia tidak berkobar-kobar mau negara Islam atau apa bikin mesti syariat atau enggak. Dia realistis. Lakukan tugasmu sesuai dengan akidah kami. Sebagai orang Islam, sembahyanglah, berpuasalah, berzakatlah, dan hajilah dan sebagainya. Tapi senantiasa juga perhatikan orang lain yang di sini. Ada relevansinya sekarang. Sekarang ini di negeri kita ini saya lihat orang ada yang ekstrim, radikal, mau mensyariatkan negeri ini. Tapi ada pula yang mengatakan nggak bisa, negeri kita ini majemuk, macam-macam agama di sini, macam-macam kepercayaan, macam-macam bahasa, nggak bisa main tekan aja begitu. Itu menurut saya Buya Hamka ini boleh dijadikan model dan contoh sebagai orang yang di tengah, moderat, lunak, sejuk, tidak berkobar-kobar. Demikian dilakukan Buya Hamka dengan semua kehidupan yang lain. Ditumbuhkannya saling penghargaan antara agama dan ilmu pengetahuan, antara agama dan perilaku hidup di alam modern, antara agama dan kebangsaan, dan antara agama dengan diri masing-masing. Buya Hamka menerjemahkan dunia agama ke dalam dunia sastra dan filsafat, sehingga keduanya nampak akrab dalam karya-karya Hamka. Lebih dari 100 judul buku telah ditulis Hamka, termasuk pula ratusan tulisan pendek lainnya. Pemikiran Islam moderat Hamka tidak hanya diterima di negara kelahirannya saja. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara di Timur Tengah pun ikut menghargainya. Dan saya rasa bangsa Indonesia pun selalu mengingat beliau, mengucapkan terima kasih atas semua hal yang telah dilakukan. Saya ragu apakah saat ini ada orang sekali berhamka. Indonesia, meski memiliki populasi muslim terbesar di dunia, adalah negara kesatuan. Negara republik yang berlandaskan pada azas ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang mendukung hadirnya toleransi antar umat beragama
negara yang berbineka tunggal ika.